Om Swastiastu. Perkembangan zaman telah merubah cara pandang manusia lebih modern, lebih logis, dan lebih kritis. Hal ini tampak dari perubahan-perubahan paradigma berpikir yang cenderung vulgar terhadap segala jenis praktek-praktek kehidupan sosial, terutama yang berkaitan dengan praktek spiritual atau keagamaan. Bagi beberapa agama yang masih memegang prinsip menerima sesuatu sebagai kebenaran, apapun yang disampaikan dalam sastra suci akan sangat sulit menghadapi logika kritis masyarakat yang harus terbuka dan benar-benar masuk akal. Agama saat ini harus berani keluar dari zona nyaman yang mengandalkan keyakinan yang sempit, harus mulai membuka pemahaman-pemahaman penting di dalam ajarannya tanpa harus mengkerdilkan makna sesungguhnya. Karena kalau hasrat ingin tahu halayak ramai tidak terpenuhi, mereka akan memilih keyakinan baru atas nama kebenaran bagi dirinya masing-masing, dan ini ideal bagi masyarakat modern. Walaupun kadang ada kesenjangan kecerdasan dan daya tangkap dalam merumuskan kebenaran sebagai prinsip kehidupannya. Tetapi inilah perasaan alami lingkungan zaman kali. Zaman yang dianggap sebagai kemajuan segala bidang dan menganggap pengetahuan terdahulu sebagai pengetahuan yang primitif dan cenderung tahayul. Padahal kalau saja mereka lebih tunduk hati dan lebih cerdas, pengertian sesungguhnya pasti terungkap. Dan tak heran fenomena semacam ini terjadi di kalangan akademisi, tetapi masih saja tercengang terhadap penjelasan yang sebelumnya mungkin disebut tahayul. Kenapa kemudian kok menjadi lebih logis? Karena di luar ekspektasinya dan kesimpulan logika berpikirnya. Salah satu yang menarik yaitu mengenai mantra. Praktek pemujaan kepada Tuhan dengan metode pelafalan mantra sepintas akan dianggap sebagai praktek jadul dan terkesan tahayul, karena kebiasaan ini biasanya digunakan oleh paranormal, yang bagi beberapa orang dianggap kuno, tidak logis, dan menduakan Tuhan. Lebih ekstrimnya lagi, dianggap sesat. Padahal tidak sedikit dari mereka merasa beruntung dari mantra paranormal ini, walaupun harus sembunyi-sembunyi dan tidak mau mengakui. Apa sebenarnya mantra itu? Mengapa kita para umat Hindu menggunakan mantra? Apakah benar agama tidak kelihatan keren kalau masih pakai mantra dalam pemujaan Tuhan? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mantra berarti susunan kata-kata yang berunsur puisi yang dianggap mengandung kekuatan gaib. Mantra itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya itu yang melindungi. Tentu kita sepakat bahwa puisi memiliki bagian-bagian yang indah dalam susunan kata dan kalimat yang tidak semua orang dapat membuatnya, namun semua orang menikmati, apalagi disampaikan dalam bentuk lagu, seperti ada kekuatan lain dari kata-kata yang tersusun dibandingkan dengan bahasa sehari-hari. Manusia sangat menghormati dan menikmati segala jenis keindahan, termasuk keindahan dalam berucap, dan kata-kata yang puitis adalah bagian dari seni berucap. Mantra yang disusun adalah susunan kata dan kalimat yang secara khusus ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga perlu ada keistimewaan dari kata dan kalimatnya. Dan kita ketahui saat Tuhan menjadi puas dalam usaha ini, maka berkat dan perlindungan Tuhan akan menyertai. Inilah arti penting dari penggunaan mantra. Doa yang kita panjatkan kepada Tuhan dengan menyusun kata-kata yang menarik juga dapat dikatakan sebagai mantra dalam bahasa yang berbeda. Walaupun mantra dibuat oleh para resi-resi yang agung di zaman dahulu, namun doa yang dibuat oleh seseorang tidak akan sia-sia dan pasti memberi manfaat. Hanya masalah suka dan kemantapan dalam memuja Tuhan. Agama atau Tuhan memberikan kebebasan untuk memilih yang terbaik bagi hidup seseorang, tentu dengan perasaan yang tulus dan penuh pengabdian. Jadi dapat kita garis bawahi bahwa mantra lebih spesifik ditujukan kepada Tuhan dan ekspansinya sebagai perluasan dari kekuasaan Tuhan, yaitu para dewa dan dewi. Lebih umum lagi, mantra memuat pujian dan harapan bagi yang mengucapkannya. Pengertiannya lebih mendekati dengan doa dalam bahasa kita. Lebih lanjut lagi, mantra secara spesifik diatur pengucapannya berdasarkan astrologi atau situasi dan waktu pengucapannya. Berbeda situasi, berbeda pula cara pengucapan, intonasi dan jenis mantra. Berbeda waktu, berbeda pula intonasi pengucapan yang digunakan. Hal ini akan membuat lingkungan dan perasaan pengguna lebih merasakan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Aturan-aturan ini tidak begitu sulit dan cenderung menarik. Sebagai contoh, saat berduka tentu kita tidak dapat menggunakan doa permohonan dengan intonasi dan jenis doa yang ceria. Semestinya harus disesuaikan dengan situasi. Misalnya, saat kita sembahyang di siang hari, perlu penggunaan mantra atau pujian dengan intonasi yang lebih cepat
agar lebih bersemangat dan tidak ngantuk. Ini hal-hal teknis yang jika dipraktekkan akan membahagiakan. Demikianlah sekelumit pentingnya mantra dan mengapa kita menggunakan mantra untuk memuja Tuhan. Semoga kita semua dapat merasakan manisnya warisan dari para leluhur melalui mantra-mantra suci yang beliau berikan kepada kita. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Rahayu, Om Santi 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 Om.